Kamu memikirkan proyek baru ini. Maaf, aku akan melakukannya. Aku adalah singkatnya. Aku ingin menanyakan sesuatu. Kapan Cheng Ziwan kembali ke Amerika? Dari Amerika. itu 5 tahun yang lalu. Ada apa? Kenapa kamu bertanya bulan? Apa ini? Kamu ingat? Musim panas. Seharusnya Juli atau Agustus. Fire. Aku tanya, apakah dia ganti nama? Dulu namanya Cheng Peng. Jia. Tidak pernah memberitahumu. Aku bebas. Jia pikir. Namanya terlalu kampungan. Siaen, aku sudah kembali dan belum tidur. Kejutan apa yang ingin kamu berikan padaku? Aku akan ganti baju dulu. Cheng. Peng. Pada 22 Juli 2011. Kamu mendengar seorang saat menghubungi. Apakah? Orang itu bernama Yan Ziqiang. Benar? Setelah kejadian itu, kamu tidak berani menghadapi dirimu sendiri dan lari ke Amerika. Itu Zheng Jiangwu yang membantumu. Menangani semuanya? Benar? Berbalik. Berbalik dan jawab aku.
Xian, Jauhkan dirimu dariku. Aku pikir aku bisa hidup dengan tenang. Aku hanya ingin hidup yang damai, hidup yang stabil. Aku hampir menerimamu. Aku hampir hidup bahagia bersamamu. Tapi kau merusak semuanya dengan tanganmu sendiri. Kau telah menghancurkan hidup keluarga kami. Sekarang kau datang untuk menghancurkanku. Mengapa? Cheng Ziwan, mengapa? Kau tidak bisa jauhkan dirimu dariku. Jauhkan dirimu dariku sejak awal. Sangat bagus bahwa kau tidak pernah membiarkanku mengetahui kebenaran. Aku lebih memilih tetap dalam sumur hidup dan teringah, seperti orang bodoh. Aku bisa melakukannya. ayahmu berkata padaku sebelum meninggal bahwa dia memiliki seorang putri. Tahun ini, ketika dia jika aku hanya mengatakan bahwa jika aku jatuh cinta padamu setelah menikah, apakah kamu
Kenapa kamu membereskan barang-barangku? Kemana? Aku harus membawamu? Aku ingin bercerai dengan Cheng Ziwan. Apa yang terjadi? Kalian berdua bertengkar. Dia ada masalah di luar. Apakah ada orang lain di rumah? Aku sedang mencarinya. Ibu. Dengarkan aku. Aku tidak ingin bersama kamu. Dia tidak merasa bersalah padaku saat kita bersama. Itu karena aku tidak mencintainya sama sekali. Aku tidak ingin menghabiskan seluruh hidupku bersamanya. Jadi aku ingin berpisah darinya. Itu tidak ada alasan lain. Lalu dengan siapa kamu? Ingin menghabiskan seluruh hidupmu? Kamu harus pergi mencari orang yang bernama Shen. Kan, Ibu, aku tidak mencari siapa-siapa. Sekarang aku sudah dewasa. Aku juga bisa menafkahimu. Kita bisa hidup dengan baik saat kita pergi keluar. Kita tidak perlu bergantung pada siapapun, kan? Ayo. Apa yang terjadi? Ayo. Duduk. Katakan. Jelaskan padaku. Jangan buat aku cemas, oke? Kamu bilang tidak ada alasan lain. Itu. Tidak ada alasan lain. Aku hanya tidak mencintainya dan tidak bisa bersamanya. Kami menikah karena anak di dalam perutku ini. Sekarang anaknya sudah tidak ada. Tidak perlu menikah kami. Dilanjutkan, kan? Aku akan mengurus prosedur perceraian dengannya sebentar lagi. Dan tunggu sampai aku kembali. Xiaen, aku. Minta maaf. Jika memungkinkan, kuharap aku tidak pernah bertemu ibumu dalam hidup ini.
Apa hubungan antara Cheng Ziwan dan Zheng Jiangwo dan hubungan mereka dengan ayahmu? Apakah kematian penting? Apa? Kamu pikir akan baik-baik saja jika kamu tidak bicara? Qingshi, Yuan Peng. Mengubah namanya. Kenapa aku tidak terpikirkan hal ini? Dia mendekati ibu dan anak perempuan kami dan merencanakan apa yang sebenarnya akan dia lakukan. Dia bilang, dia ingin menebus. Dosa-dosanya sebagai seorang pembunuh. Jika si penjahat bilang menebus, ya dia menebus. Jika dia mau menebus, ya dia menebus. Kami, ibu dan anak, harus menerima penebusannya untuk orang lain. Apa kamu bersembunyi di bawah sana dan tidak berani menemuiku? Sayang, Dia tidak ada dimanapun. Aku sudah bilang adanya bahwa kita tidak akan bertemu lagi. Ibu, apa yang kamu lakukan? Ibu, aku sudah mencarinya selama 5 tahun. ibu, Aku memintanya membayar nyawa dengan nyawa. Ibu. Lepaskan, kamu harus membayar dengan nyawamu. untuk pembunuhan. Kamu pikir aku tidak ingin membunuhnya? Dia menyelamatkan nyawaku. Aku hampir terbakar sampai mati. Dia menyelamatkannya. Kamu membunuhku, apa? Yang bisa kulakukan sekarang? Aku tidak bisa tinggal di ruangan ini sedetik pun. Aku hanya ingin keluar dari sini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku memohon padamu. Ikutlah denganku. Ibu, ayo. Cari hotel dulu. Letakkan semua barang bawaan dan biarkan aku mencari rumah. Tidak perlu. Tuan, Pergi ke stasiun. Kenapa kamu? pulang? Setelah kamu meninggalkan tempat hantu ini, kamu tidak akan pernah harus berimu Shenho dan Cheng Ziwan, dua penjahat itu. Back then, you had to come to Shanghai to study at university. It's great to listen to me. If you go to normal school in your hometown, you won't have all the bad things that happened later. I won't let you stay here. Kecil satu, can kau just listen to mom? You believe me. As long as I leave Shanghai, everything will be over. Oak? Baik. Master, go to the train station. You two have finally agreed. Then I'll drive. I'm sorry. Marquis Shen. They better let her know. She doesn't want to see me now. Can you go and see them? I'm worried that something will happen to them. Thank you.
for telling me. Tell me what you have been through. I original wanted. Time to live a better life. Come on, hurry up, hurry up. Don't worry. Wei Tong said that. Originally, Shannon's mother was going to take her back to Hangzhou today. But the two of them, I didn't buy a ticket and Could only stay one night next to the train station. but I didn't know which hotel it was. I had to find her. Even Wei Tong didn't say anything. Jia was about to. Say it. But the voice of Xiaoqin's mother came from the other side of the phone. Are you going to tell the person's surname Shen? Then the phone was hung up. And the call couldn't be connected. I guess. Her mother has seized the phone. Okay. Please hurry up. The nightmare you have had for so many years It's because of this. Over. The years abroad. As long as I close my eyes, I can see the scan of that day. So I can even drive a car. Kamu ingat? Katakan tentang aku. Gangguan stres traumatis. Penyakit. Ini semakin parah dari tahun ke tahun. Ini serius. Itulah mengapa orang tuamu. Setuju kamu kembali ke Cina. Mereka akhirnya mengerti. Kebenaran ini. Tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah dengan melarikan diri. Kamu hanya bisa menghadapi. Itu. Ziyuan. Dengarkan aku. Sebenarnya, kamu sangat tahu bahwa situasi ini tidak terhindarkan sekarang. Hal-hal akan terjadi. Tetapi yang paling penting sekarang adalah apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ini. Sama seperti sebelumnya. Orang tuaku memaksaku pergi ke luar negeri. Dan masih tidak ada cara. Apakah kamu? Sudah bangun dari mimpimu? Aku takut kamu tidak akan bisa. Bangun seumur hidupmu. Aku pernah melihat gadis ini. Aku belum. Terima kasih. Hai, apakah kamu pernah melihat? Gadis ini? Aku tidak berhak mengungkapkan informasi orang lain. Jika kamu tidak ingin tinggal di hotel, pergilah. Ini bukan. Sikapmu. Katakan apa yang salah. Ini bukan milikmu. Bisakah kamu memeriksanya? Aku tidak memiliki kewajiban ini. Ayo. Cepat pergi ke rumah lain. Halo. Apakah kamu pernah melihat orang ini? Lihat. Lebih dekat. Periksa. Rumah berikutnya, dan yang berikutnya. Mereka. Semua bertanya. Ini yang terakhir. Dia sudah gagal dari ini. Tidak mungkin. Hotel yang buruk. Aku. Seharusnya langsung. Kesini untuk mencari satu. Hello, bisakah kamu memberitahu jika Kamu sudah melihat gadis di foto itu? Maaf, kami baru ganti shift. Jadi, bisakah kamu tanya? Rekan kerjamu jika kamu. adalah polisi? Aku bukan. Itu. Kami tidak berhak mengungkapkannya. Maaf, kenapa kamu? Harus mencari seperti ini? Apa? Kamu tidak tahu di mana rumah hantunya? Bagaimana? Bagusnya kalau kamu langsung ke rumahnya. Haruskah? Aku keluar. Atau kalian berdua ngobrol di sini? Semuanya sama saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Xiaochen, lebih baik kita pergi ke tempat lain. Atau ngobrol di mobil. Tinggal. Di sini. Aku kasih kamu 5 menit. Jika aku belum kembali dalam 5 menit, ibuku pasti akan turun. Kamu tahu bagaimana ibuku akan melihatmu. Baiklah jika
Kamu tidak memberitahuku? Biar aku yang memberitahumu. Suatu malam 2 minggu yang lalu, kamu pergi mencari Cheng Ziwan di bawah rumahnya. Apa yang kamu katakan padanya? Apa? Kamu punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya? Aku. Kembali ke Cina untuk menghadiri rapat grup perusahaan. Aku melihat Zheng Jiangwo dan ayah Cheng Ziwan di bandara. Kemudian aku tahu tentang Jia. Dia adalah Cheng Peng. Kenapa kamu tidak memberitahuku saat mengetahuinya? Karena aku pikir kamu bisa hidup dengan baik. Aku bisa hidup dengan baik. Aku masih hidup dengan baik. Bagaimana aku bisa hidup dengan baik? Aku menemukan Juga berharap kau tinggal di sini untuk menemukan mimpimu sendiri dan mewujudkan nilai dirimu sendiri. Apa? Mimpi masih penting sekarang? Bagaimana?
Bagaimana kalau aku tidak pulang? Apa katamu? Isa it I can go back with you. Why are? Kau masih jadi shameless? You, how long are you going to be entangled with these two men? How do? And don't want to ruin yourself? I'm so. Really? Mom, has nothing to do with anything. What you said? Have to do with anything? I'm just. Going back with you. Apa? Can I do? I'm in Shanghai now. I have some work experience. I can fit another job. I can support both of us. I can make your life better. When life is better, I will go back with you. I have no. Excuses for you. These are all excuses. You can't live without this colorful world. Why is your heart so wild? Why can't you go home and live an honest life? I will stay with your father. Look, this job is short. Cal eat less. You drink less. Are you hungry? I can to Shanghai to study. Did my father pay for it with his life? I will go back with you. Did my father be in? Bye. Don't tell me about your father. Don't follow me. I'm not mom. I'm telling you, if you mention your dad again, you were the one who killed your dad. My dad get because of me. I can live a good life in Shanghai. Your dad's life will be ruined in your hands. You ruined all your luck. Dia died for you. Do you know that? Apakah Anda masih hidup? The Cal have the face? I'll ask you again. Yan Shaochen, if you don't come with me today, I, Lu Qingfang, never gave birth to you. Are Cal leaving? Kamu pergi? Tolong. Beri aku waktu. Aku bisa membuktikannya padamu. Aku memohon padamu. Aku akan menanyakan kalimat terakhir. Apa kamu mau pulang bersamaku? Aku tidak akan pulang. Aku bisa menanggung hidup kita berdua. Bu, Apa yang terjadi dengan perusahaan kita akhir-akhir ini? Sangat jahat. Kan? Siapapun yang punya hubungan dengan Pak Cheng akan keluar dari pekerjaannya. Tidak, Mudah bagi Pak Cheng. Dia sangat lila. dia baru saja bercerai dan langsung bekerja tanpa mengambil cuti perceraian. Bagaimana bisa pria ini begitu? Ki Jem, dia sangat manis saat kita bersama. Jika kamu bercerai, itu seperti orang biasa. Apakah? Kamu tahu. Bagaimana kabar bulan siang akhir-akhir ini? Apa ada kabar? Dunia sudah menguap. Weibo, WeChat, dan nomor telepon sudah semua dinonaktifkan. Kenapa kamu tidak langsung bercerai dan bahkan meninggalkan kami? Sian orang yang sangat hebat, dan masa depannya pasti cerah. Tapi kamu sangat manduk, bercerai dari bos kita dan tetap tinggal di perusahaan. Apa yang? Kamu tahu, itu disebut cinta. Hanya ketika kita punya kesempatan bertemu, kita bisa kembali bersama. Jangan bicarakan itu. Hanya kamu tahu seberapa banyak yang kamu tahu. Biasanya, hanya. Kamu sudah mengatakan yang paling banyak dan jangan kami bicarakan. Apa yang salah? Aku hanya tidak akan membiarkan bicara omong kosong sekarang. Oke, berhenti bicara dan pergi. Dah, aku Ingin kamu mengendalikan.
Ih, tidak baik sekali. Kalau tidak makan, tubuhmu tidak akan kuat. Siapa yang mau tubuh kau punya uang? Aku mau. Malam ini, aku lagi mood bagus. Kamu beruntung. Aku mendesain pola kecil untukmu dan menggambar siput kecil untukmu. Didesain oleh desainer. Tidak terlalu mahal. Cuma 998, Tuan Cheng. Emo. Masih di sini. Ah, apa? Kamu baik-baik saja? Aku. Minta maaf. Aku baru pulang kerja dan selesai. Makan. Aku turun dulu. Terima kasih.
diberi makan gading. Aku, minta maaf, mengganggumu sampai larut malam. Aku punya kemeja putih di lemari. Ada fotonya, aku menggambar siput. Jangan bergerak kalau melihatnya. Camarilla. Ayo foto lagi tuan. Cek, gaya. Sangat langka. Eo. Sipit. Jadi baik. Jangan bergerak. Karena dia jangan bilang. Aku bahwa kamu tidak bisa menahannya. Lagi pula, perusahaan masih punya aku. Apa yang kamu takutkan? Singkatnya, jangan biarkan dirimu menyesal. Kamu tahu? Sebenarnya, menyukai dan mencintai itu sangat sederhana. Tapi aku ingin lebih memahaminya. Aku ingin berdiri di posisinya dan berempati dengannya. Daripada mencintainya, aku ingin memahaminya. Jadi kesimpulan apa yang kamu dapatkan? Karena aku mengerti, aku tidak bisa. Menjadi siput. Karena aku mengerti. Jadi tidak bisa. Bekerja sama dengan bahagia. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Tolong. Sukai dan cintai. Mungkin mereka akan menghilang. Tapi aku mengerti. Hidup. Kekandakan. Kekanakan. Kenapa kamu ingin aku? Aku ingin meminta bantuanmu. Aku dengan aku mengundurkan diri dari Dohe Capital. Ini terjadi baru-baru ini. Ada banyak hal. Bisakah aku pergi ke tempatmu dan Datang ke Amerika? Aku akan mentraktirmu minum. dah? Xiaochen, ini tidak terlihat. Bagus, ini. Lebih dari buruk. Aku bercerai dan menganggur. Jika itu aku tidak akan bisa bertahan. Apakah kamu baik-baik saja? Baik atau tidak? Kenapa kamu tidak harus menghadapinya? Kamu, Yan Xiaochen, bisa bertahan dari apapun, kan? Kamu adalah boneka tumbler.
Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Meninggalkan Shanghai untuk Amerika Serikat. Bagus untuk pergi dari sini dan memulai yang baru. Pergi ke Amerika Serikat untuk mencari pria tampan berambut pirang bernama Lu Xinhui. Jadi, aku di sini sebelum pergi, aku ingin memberikan siput-siput ini padamu. Kamu, jaga baik-baik untukku. Jika Aku tidak bisa merawat mereka. Bisakah kamu tidak pergi? tidak, bisakah aku? Membuat secangkir khusus untukmu, aku akan menemainya. Nirvana. Itu. Nama yang bagus. Ini. Sangat menyakitkan. Tapi, proses nirvana ini cukup pahit. Tapi, rasanya menjadi lebih berbeda saat kamu meminumnya. Terima kasih untuk segelas anggur ini. Aku harap ini pertanda baik. Jika hidup seperti 100 gelas anggur, maka jika kamu minum kurang dari 10 gelas sekarang, yang berikutnya layak. Tidak. Ada mabuk yang benar-benar membosankan dalam hidup. Terima kasih. Eo. Ibu, buka pintu untukku dan Pergilah. Sayang. Katakan padaku. Hei, mengapa lama sekali menjawab telepon? Apakah Shunho bersamamu? Ja. Beritahu dia bahwa Yan Xiaochen akan pergi ke Amerika Serikat besok. Kamu suruh dia jaga diri. Bukankah itu bagus? Dah? Tutup dulu. Tidak masalah. Shunho. Monyet. Berubah dan biar aku masuk cepat. La. Yan Xiaochen akan berangkat ke Amerika besok. Kamu sakit? Cepat kasih tahu. Yan Xiaochen akan berangkat ke Amerika besok. Aku tergesa-gesa begitu? Jejaklah.